Bisa dipetik langsung, bisa lebih enak ada alat masih kita gunain tuh seperti ini. Ini kalau diiris atau dibelah dipotong ini biji sedikit dan renyah rasanya, kerais coy. Kalau dari bibit dari mulai kita cangkok misalkan nyangkok aja hampir 1,5 bulan. Pendederan cangkok kan 2 bulan, taruhlah 8 bulanan udah bisa kepanen. Ya, ini pohon jambu kristal saya yang ditanam di grounding, di tanah langsung nih Om. Ini jumlahnya kurang lebih hampir ada 80 pohon, karena sisa tinggal 50 pohon nih. Saya alih fungsi sebagian buat pohon anggur Om. Nah, ini saya mulai fondasi pruning, ya dibotakin kalau bahasa kampung saya, digundulin ya, nanti buat pembuahan baru lagi. Oh, kalau dibotakin nanti gampang berbuah? Ya, nanti emang seperti itu kalau jambu kristal, rumusnya seperti itu caranya lah. Jadi kalau kita biarin kita cuma dapat daun doang pada ngelacis gitu Om. Jadi kita botakin. Ya, tadinya ini tinggi hampir 3 meter Om. Pembuahan terakhir kemarin 1 bulan yang lalu, panen raya. Setelah panen raya 1 bulan yang lalu, ya sekarang kita pendekin nih, kurang lebih 1,5 meter lah, atau 1,20 meter nih tingginya, seperti itu. Nah, ini udah mulai tunas-tunas baru nih, karena udah seminggu yang lalu nih saya mulai pembotakan nih, pakai gergaji aja bisa ini, pakai mesin gergaji atau pakai gergaji manual juga bisa. Pokoknya tingginya seperti ini. Ini sistemnya kayak sistem bonsai lah. Jadi nggak usah tinggi-tinggi pohon, tapi buahnya ranum. Ini udah fondasi pruning atau pembotakan yang kesekian kalinya, udah hampir dari 5 kali lah. Ini usia pohon udah 4 tahun lebih Om nih Om. 4 tahun ya? 4 tahun. Ya, tadi pagi udah saya kasih pupuk organik cair untuk generatifnya juga Om. Total berapa jumlahnya? Ini jumlahnya sih kemarin saya waktu belum saya alih fungsi ke sebagian ke anggur, ini hampir 80. Ini ada sisa tinggal 50 pohon ini Om. 50 pohon. Iya, di tanam langsung. Ini jaraknya saya nggak ini Om, jaraknya pendek-pendek Om. Iya, biasanya dia itunya bagusnya 2 meteran, tapi ini saya 1 meter, ada yang 1 meter kurang. Ini karena saya lihat dari lahannya juga pengen punya pohon banyak dengan lahan yang sempit. Nah, ke situ. Kedua juga saya kan ngejar target pembibitan cangkokan. Jadi pohon nggak bakal gede-gede, cukup segini. Jadi dia nggak saling bertabrakan nanti dahannya. Fotosintesisnya tetap berjalan Om. Buahnya tetap bakal ranum. Berarti produksi buah sama produksi bibit. Betul, sama produksi cangkokan. Di saat buah sudah ukuran 1 kler, seperti kler atau bola pingpong lah, udah mau mencapai titik masak atau mateng, kita udah mulai adakan pencangkokan. Di saat buah panen, cangkokan bisa panen setelah itu gitu. Bareng, iya, kita bisa barengin. Jadi dua keuntungan Om. Nanam ini dari pohon yang saya tanam ini di grounding ini sudah menghasilkan ratusan cangkokan yang sudah sebar ke berbagai daerah. Bahkan ada orang daerah luar Kabupaten Bekasi juga ada yang mesen waktu itu, daerah Tasik. Untuk daerah desa Bakas Kabupaten Bekasi hampir 7 kecamatan ini dari bibit ini udah saya kembangkan Om. Satu pohon ini bisa berapa cangkokan maksimal? Wah, ini kalau kita cangkok satu pohon bisa nyampe 20-30 pohon Om. 30 cangkokan? 3 batang itu cangkokan. Mengganggu buah? Enggak sama sekali. Yang penting kita tetap pupuknya harus kita konsisten kita kasih terus gitu. Bahkan cangkokan nggak bakal mengganggu buah gitu. Dia cuma tumbuh akar doang, nggak bakal mengganggu proses pertumbuhan buah Om. Ini udah pada mulai ini, ada yang sudah berbunga belum? Belum ada Om, ini baru numbuh tunas barunya. Ini bekas sisa cangkokan nih. Ini nggak sampai ke petiknya sama saya nih. Gede banget Om. Iya, ini buat yang gede nih tuh sampai akar. bisa segini? Bisa. Ya? Baru tahu. Bahkan lebih bagus lagi dia Om. Biasanya kan segini-gini cangkok. Iya bisa, tapi kan kesian nyeksa petaninya, lama berbuahnya. Oh gitu. Kalau begini kan dia lebih cepat ya? Batangnya gitu, bukan banyak tuh batangnya tuh. Oh ya. Gitu Om. Nah, kemarin ada yang sempat saya petik juga cangkokan, belum saya deder Om nih. Nih, seperti ini nih. Ini terakhir tuh. Oh, dikasih air ya Om? Iya, ini serendam Om. Tuh. Serendam air. Oh, ini cangkokannya gede-gede ya? Tuh, akarnya juga udah full tuh. Ini akarnya Om, tuh. Ini bisa dideder ini Om, dideder 1,5 bulan atau 2 bulan baru bisa kita pindahin ke grounding atau ke tambu lapot. Karena kalau langsung kita tanam dia stres, bisa resikonya mati kayak gitu. Karena dia belum waktunya kita tanam, lagi stres sakit kita langsung tanam dikasih di dia grounding. Bawa buah juga Om? Iya, cangkokannya. betul. Ini tingginya ada yang udah ada buahnya tuh, seperti ini sisa panen sebetulnya, jadi ketinggalan. Iya. Betul. Oh, dimasukin ke kolam ini Om? Iya, ini buat kolam penyiraman, sengaja saya buat. Ini buat nyiram? Buat nyiram. Airnya air apa? Airnya air sungai ini Om, air irigasi Om. Ini eceng gondok ya? Ini eceng gondok supaya airnya nggak gampang surut.
Oh, memang gitu ya? Iya, dan juga terpalnya atau wadahnya nggak hancur kan, ini adem dia jadinya kayak gitu. Bukan ada cenggonok. Ya ada cenggonoknya juga. Ada ikannya Om? Nggak pernah saya kasih ikannya mabok kasihan karena ya kekurangan udara. Nah, satu ke situ, dua tempatnya sempit, kita kasih pakan jadi racun ya kurang bagus lah. Emang air irigasi di mana Om? Irigasi di sana Om, di sebelah sana. Tapi saya lihat di sini ada sungai atau ini? Ada, ini empang Om. Ini nggak pakai buat nyiram saya, ini empang ya? Empang saudara ini dibuat buat pemancingan ini. Oh, buat mancing? Iya, kalau misalkan airnya saya ambilin terus buat nyiram habis kesian. Senggot. Oh, nggak ada yang mancing Om? Biasanya waktu awal dibuka banyak yang mancing karena ini hari raya kan. Pemancing Om? Ini ada yang mancing di sini, bekas orang mancing. Tadi pagi saya lihat ada 2 orang mancing. Paling ntar habis lebaran, paling lebaran seminggu rame lagi Om. Ini bisa buat bikin konten tentang mancing nih Om. Empang buat YouTube. Mancing ini Om. Nah, ini udah ada spotnya. Iya, ikannya banyak. Tapi bayar Om di sini bayar? Bayar kalau buat mancing. Oh, berapa? Dan ini kan emang pemancingan. Oh, emang pemancingan galak. Iya, ikannya ada ikan bandeng tawar, ada bawal, mujair juga, ini punya saudara ini Om. Oh. Iya. Apa ada bandeng tawar ya? Ada bandeng tawarnya juga, ikan bawal juga ada. Jambu kristal coy. Iya. Sini dah, untuk lebih jelas ya, kita lihat-lihat pohon jambu kristal yang gua tanam di dalam pot. Ini usia baru 5 bulan tapi buahnya ranum coy. Buahnya merotok kalau bahasa kampung gua mah. Bejibun, ya banyak banget tuh. Ya ini udah pertama kali dipanen kemarin, hampir dapat 10 kg, lumayan. Ini masih ada sisa-sisanya, 2-3 kilo masih ada. Iya, ini jenis jambu kristal putih, tapi renyahnya sama dan bijinya juga sedikit sama. Tapi alhamdulillah dah, genjah banget. Soalnya ditanam di planter bag atau di pot pun buahnya tetap ranum, tetap banyak gitu. Media tanam apa Om? Nah, untuk media tanam ya. Ini berbeda dengan pohonan lain karena jambu kristal itu akarnya akar tunggang, jadi lebih kuat dia, nggak cepet busuk. Kita kasih media tanamnya lebih dominan tanah. Perbandingannya tanah 2, kompos 1, sekam bakar 1 dan sekam mentahnya 1 seperti itu. Jangan lupa kasih dolomit buat pH-nya juga biar naik seperti itu. Nah, ini ada Om yang bisa dipetik nih Om nih. Nah ini kenapa dibungkus ya, karena dibungkus, Om. Nah ini kalau nggak dibungkus ini musuh bebuyutannya lalat buah. Iya, bisa-bisa kalau bahasa kampung ada orangnya ada uletnya. Nah ini pada bolong-bolong kalau nggak dibungkus. Nah ini seperti ini cara manennya, nggak usah sebetulnya nggak usah pakai potong ini pun bisa atau pakai gunting potong. Nah bisa dipetik langsung bisa, lebih enak ada alat masih kita gunain tuh seperti ini. Ini kalau di iris atau dibelah, dipotong, ini bijinya sedikit dan renyah rasanya, kerais coy. Sampai ke ubun-ubun rasanya, mantep. Ini banyak tuh, satu pohon buahnya banyak tuh, bujibun tuh, banyak pada matang tuh. Tuh. Ini umur berapa Om kalau dari nanam di bibit terus sampai bisa menghasilkan panen tuh? Kalau dari bibit, dari mulai kita cangkok, misalkan nyangkok aja hampir 1,5 bulan. Pendederan cangkok kan 2 bulan, taralah 8 bulanan udah bisa kepanen. 8 bulanan bisa kepanen buahnya. Kalau ini Om berapa jumlahnya? Ini kurang lebih total 40 pohon Om. 40 pohon sekali panen pertama berapa kilo Om? Kira-kira? Satu pohonnya ada 1 kilo lah, hampir 40 kilo? Iya 40 kilo Om. Tapi kalau panen pertama biasanya kurang ya? Ya kurang banyak, karena kan ya maklum dia baru belajar buah lah. Baru belajar buah, tapi alhamdulillah ini baru belajar buah, buahnya ranum. Sengaja nggak saya jarangin karena biar rada banyakan dapat buahnya. Nanti insya Allah buat panen kedua kita jarangin biar buahnya gede-gede, bisa 1 kilo bisa. Tergantung kita yang maunya seperti apa. Yang penting pemakaian nutrisi buat tanamannya harus lebih banyak lagi seperti itu. Kalau pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan beda? Kalau untuk pupuk pertumbuhan atau vegetatif ya kita pakai, kalau mau di kimia pakai NPK 16-16 boleh, dicampur sama organik boleh, atau pakai pupuk EOC. Nah untuk pembuahannya sebetulnya ada khusus, ada pakai hormon juga bisa, ada pupuk organik yang khusus hormon ada juga, yang pakai POC khusus pembuahan juga ada. Mau pakai kimia, pakai kalau yang biasa kalau di anggur ada yang namanya NO3, MKP, boron, bisa juga. Tergantung lu kuatnya beli di mana. Kalau ini gitu. Kalau ini pakai apa Om? Kalau ini saya pakai organik ini. Saya nggak pakai pupuk kimia yang terlalu muluk-muluk lah. Pakainya apa jadinya? Saya pakai kohe pupuk organik cair guano dan juga kohe kambing dan juga ada pupuk rahasia guano, saya. Guano, kotoran kelelawar ya Om? Kalau kelelawar betul, kampret kalau bahasa kampung gua mah kalong, nggak kayak gitu. Nah, ini bahkan saya produksi sendiri buat pupuk-pupuk ya, karena saya
petik lagi Om ya? Iya, Di kita metik panen lagi ini. Om. Nih banyak masih udah ada yang banyak yang bisa dipetik nih. Udah waktunya untuk dipanen. Iya. Ya alhamdulillah nih. Berkah nih. Banyak juga Om tuh. Buahnya bejibun Om tuh. Besar-besar. Tapi ini sebenarnya belum besar ya Om. Iya, tapi udah matang ini. Karena kan kondisi pohon kecil, buahnya banyak, merotok, ya nggak bisa besar. Karena kan dia berbagi nutrisinya juga dengan kawan-kawannya gitu. Nah, kita bisa petik nih Om nih. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini udah matang nih Om nih. Renyah ini kalau Ada dimakan. lalat buah ya. Apa perlu saya buktiin saya makan keras? Gak usah Om, saya percaya Om. Iya, kayak gitu nih Om nih. Banyak Om. Ada yang lebih gede lagi ada yang belah sana. Om, kalau penyiramannya gimana Om? Untuk penyiraman ya kita terlihat dari situasi kondisi lah. Kalau musim hujan atau hujan setiap hari nggak usah disiram, karena kan banyak air. Walaupun kita tanamnya di sini nih di pot atau di planter bag. Nah kalau misalkan Musim penghujan? musim penghujan jangan disiram. Kalau musim kemarau gimana? Kalau kemarau ya kita siram sehari sekali atau sehari 2 kali lah. Kita sehari 2 kali ya? sehari 2 kali, idealnya sehari 2 kali pagi Apalagi sama ketika sore. berbuah ya? Apalagi di saat berbuah dia butuh airnya juga harus cukup kayak gitu. Ya kelebihan air juga kurang bagus karena kan terlarinya ke buah cepat busuk. Oh, kalau kelebihan air. Kelebihan air cepat busuk. Tadi kalau musim penghujan gimana? Nah iya, kalau di musim hujan kadang-kadang suka banyak buah yang busuk, itu kita wajar karena kelebihan air. Gitu, dan buahnya juga rasanya beda, kurang begitu manis. Ya rada anyep dikit lah karena kebanyakan air, tapi kita untuk mensiasatinya ada pupuknya. Pupuknya? Ada KCL namanya. Oh, pakai KCL. Iya, supaya rasa manisnya dapat gitu. Dosisnya? Ya biasanya? dosisnya ya misalkan 1 ember 1 sendok makan lah. 1 gitu. ember itu ukuran 5 liter sampai 6 liter kayak gitu. Kita bagi setiap pohon. Ini Om tuh lumayan Om, masih banyak nih tiap pohon ini, baru 1 pohon nih Om nih. Nih. Om, ini planter bag ya Om ya? Iya betul Om. Kenapa dipilih pakai planter bag nih? Nggak langsung ke grounding? Ya karena kita lihat sini kan ini dilihat dari tanahnya, lahannya ini kurang memadai atau kurang begitu luas ya. Nah satu ke situ, kedua juga kita misalkan nanti dijual, misalkan ada yang pengen meminang, gampang dibawa gitu, gampang digendong lah bahasanya gitu, dan juga lebih efektif dan efisien. Jadi kita perawatan juga lebih mudah gitu. Pernah laku Om? Pernah laku? Alhamdulillah pernah dibeli sama seorang ibu kecamatan lain ya. Bu Camat? Iya, Ibu Camat. Waktu dia ada lomba PKK kalau nggak salah, alhamdulillah jadi juara 1 dia. Oh, karena berbuah waktu beli ya? Waktu udah berbuah, kalau belum berbuah udah nggak mau gitu. Harga berapa tuh Om? Saya jual 1 pohon 200.000 Om. 200 ya? Iya, tinggi 80 cm seperti ini. Belum lama dia, sebulan yang lalu dia beli. Waktu buahnya belum masak-masak. Oh. Tapi alhamdulillah udah banyak yang beli. Bahkan saya pernah nyuplai juga ke perusahaan-perusahaan lain di planter bag seperti ini. Udah lebih dari 50 pohon saya jual, ada yang 150, ada yang 200 pohon. 200.000 per pohonnya, per planter bagnya itu ke perusahaan-perusahaan yang ingin go green lah buat penghijauan. Termasuk murah Om? Ya kalau menurut saya termasuk murah, coba dibandingkan dengan yang lain dah bisa di atas kepala 500 ribuan gitu. Ini kan tingginya udah bagus, apalagi buahnya udah ranum gitu, udah banyak, udah tinggal panen dah kalau bahasa saya mah. Iya. Gitu Om. Rumputnya banyak ya Om? Nah ini kondisi musim hujan kemarin, jadi rumputnya belum saya sempat bersihkan, tambahan mau hari raya, jadi kita nggak kepegang. Tapi aman ya Om? Karena di planter bag. Nah, paling kecuali dia di grounding ya? Kecuali di grounding dia berebut nutrisi. Kalau ini kan akarnya masih di dalam planter bag atau di dalam pot. Jadi kita aman-aman aja untuk nutrisi, dia nggak berbagi ke Ada kangkung gulma. juga Om? Kenapa? Kangkung. Oh, Wah ini tanaman-tanaman liar, kangkung. Liar, Biasanya rumputnya kalau saya babatin buat kambing, kan saya juga punya ternak kambing juga. Jadi nggak kemana-mana. Kayak gitu Om. Oh berarti ini pupuknya pupuk dari kotoran kambing juga ya? Betul. Bahkan saya punya mesin aponya juga Om. Nanti kita lihat. Oke siap. Mesin buat penggilingan aponya, mesin menghalusnya kayak gitu. Ini kalau sudah mapan gitu ininya, pohonnya panennya setiap berapa minggu sekali Om? Ini kalau sudah mapan, pohonnya udah siap panen yang kedua, ketiga, ini sekali panen, awal panen tetap per 3 bulan, tapi ntar dia nyusul seminggu sekali bisa panen. Oh seminggu sekali? Iya, seminggu sekali bisa panen. Ini tadi ada yang lebih besar lagi nih Om nih. Mana Om? Kita lihat tadi mana ya. Tapi di bawah-bawah ya Om ya? Iya, ini ranum. Nah, lumayan Om. Besar deh.
lebih besar juga. Oh, ini tetap semuanya diplastikin, Om? Iya, plastikin juga lebih aman, lebih bagus, lebih cantik lagi, buahnya mulus lah gitu. Boleh demo cara simulasi cara plastikin, Om? Oh, untuk cara Gimana tuh? plastikin, nah iya, kita kalau untuk pembungkusan kita usahakan ini Om, kalau pembungkusan Gimana? plastiknya kita bolongin nih kanan kiri, nah harus tengahnya juga bolongin. Supaya apa, Om? Ya supaya nanti air hujan masuk bisa keluar, ya? jangan nggak terjadi pembusukan gitu Om. Dan juga jangan terlalu besar karena takutnya lalat buah juga masuk kayak gitu. Nah kita bungkus usia buah berapa? seperti ini, seperti kelereng atau kelengkeng yang udah masak kayak Segini seperti ini. ya? Iya segede gini. Kalau kekecilan takutnya busuk rontok kayak Oke, gitu Om. kalau terlalu gede? Kalau gede ya terlalu terlambat, lalat lalatnya buahnya udah nyuntik duluan kayak gitu. Pokoknya udah ngebuntingin dah kalau bahasa kampung saya mah. Ya begitu Om nih. Ini caranya Tuh. gimana? Ulangi, Caranya Om, nah, ini biar kelihatan. buahnya udah siap. Ini nggak usah dipotes karena ini apa namanya Kuncupnya itu? iya kuncupnya karena bisa apa namanya memperlambat pertumbuhan buahnya. Kalau dipotes? Ya kalau dipotes. Terus nah, caranya? ini caranya Ini gimana ini? nah Nggak kelihatan? kita bungkus. Nah seperti Oke, ini oke. kita masukin. Nah kita bungkus seperti ini, tinggal ikat begini doang Ikatnya nih. gimana? Tuh udah cukup Udah sekali doang? juga bisa, cuman kalau untuk lebih aman supaya nggak terbuka, nah udah begitu tuh. Si lalat itu nggak bisa Masuk dia. Lalat itu nggak Kalau menurut saya lalat buah itu binatang paling belon. ada bolongan juga nggak bisa masuk, dia Oh, dia bingung. nggak tahu ya? Taunya di sini Iya, aja taunya di nyarinya sini nyari. Ya udah kalau dia lelah nyari kagak ketemu udah pergi lah pulang kampung dia. Gitu Om.